Jadi tarif itu diperlukan untuk menjadi wasilah perantara mengetahui hakikat dari nau macam yang ada di bawah jenis yang satu. Contohnya jenis ibadah. Di bawah ibadah itu ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji dan lainnya. Untuk memisahkan antara satu dengan yang lain di bawah jenis tadi, sholat, saum, maka perlu ada ta'rif al-qaulus syarih dia. Perlu ada ta'rif yang menjadi pemisah antara sholat dan saum dan yang lainnya. Mahiyas sholat, apakah sholat itu? Sholat ibadah, kan jenis ibadah. Muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat adalah ibadah. Jadi sholat itu ibadah, itu dulu jenis. Lalu disebutkan faslunnya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi kalau tidak dimulai dengan takbir, tidak diakhiri dengan salam, bukan sholat. Wa zakat, apakah zakat itu? Zakat mengeluarkan harta yang ditentukan waktu atau jumlah. Apakah saum itu? Saum adalah ibadah, zakat adalah ibadah, yaitu menahan makan minum bercampur dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun di agama lain ada yang disebut saum, terserah, tapi ini ta'rif akan memisahkan dari saum-saum lainnya. Jadi saum dina Islaman eta. Begitu juga haji dan juga yang lainnya. Ta'rif atau disebut definisi atau disebut batasan. Ya. Dengan ta'rif itu akan memisahkan antara satu dengan yang lain. Nanti ada cara membuat ta'rifnya. Ya. Aqsamu ta'rif, bagian-bagian ta'rif. Wayan qasimu ta'rifu, ta'rif terbagi ila arba'ati aqsam, kepada 4 bagian. 1 haddam, 2 had naqis, 3 rosamtam, keempat ada ta'rif bil khosoh, yaitu ta'rif lafdi dan misa. Wayan qasimut ta'rifu ila arba'ati aqsam, ta'rif terbagi kepada 4 bagian. Yang ke-1 haddam, wahwa ialah ma yakunu, apa yang adanya itu bil jinsi, dengan jenis, wal faslil qori, dan faslun qori. Faslun qorib. Ya. Kata rifil insan, seperti ta'rif insan, bi'annahu hayawanun natik. Nah, jadi ada yang disebut haddam, ta'rif T, yaitu
ta'rif yang terdiri dari jenis dan faslun qarib, ciri khas yang paling dekat. Contohnya, insan adalah hayawanun, itu jenis dulu. Insan itu jenis hayawan. Setelah jinsun baru ditetapkan faslun. Faslun qarib bagi manusia adalah natik. Jadi insan adalah hayawanun natik. Hayawanun jenis tah domba me ka bawah, jelema ka bawah. Lalu pakai faslun natik. Jadi we khusus saya nama. Me domba mah teu ka bawah. Karena yang punya faslun natik adalah insan. Tah eta nu disebut ta'rif. Jenis dulu hayawan, baru ditetapkan faslun. Maka dengan jinsun dan faslun qarib memisahkan antara nau manusia dengan kambing, dengan gajah, dengan lainnya. Lamun teu make faslun sama, al-insanu huwa hayawan. Berarti sama dengan yang lain. Maka ditetapkanlah faslun. Jadi pemisah. Ma huwal Qur'an. Apakah Quran itu? Jinsun dulu disebut kitabun atau kalamullah. Kan bukan Quran saja. Ayat Injil, ayat Taurat, ayat Jabur. Lalu dipasang faslun yang memisahkan dari kitab-kitab yang lain. Ma huwal Quran, Al-Quran huwa kalamullah atau kitabullah al-munazzalu ala Muhammadin. Nah itu faslunnya, yang diturunkan kepada Muhammad. Jadi yang diturunkan kepada nabi lain bukan Al-Quran. Jadi jinsun heula kakara dipernahkeun faslun. Mahwal fil. Naon ari gajah teh? Gajah adalah hayawan, hewan. Naon faslunna? Lahur tumun, yang punya belalai gitu. Gajah adalah binatang yang berbelalai. Jadi lamun teu berarti bukan gajah. Mun teh mah aya gajah tulalean, gajah bukan.